One, two, three, four, five, six. Ya kan? Satu. One, two, three. Tangan sebelah kawan. Ya, tangan sebelah kawannya ya. Ya, Gini. Iya. ada musik apa? Ada. Musik apa? Ada sama ya? Oh, musik ini joget lah ini. Ya, itu yang ada. Dari Musik apa? musik apa? Oh, ada samsam. Kayak musik klasiknya. Itu musiknya. Oke, lanjut. Oh, gini saya ingat. Oh, ada yang ingat ya. Alhamdulillah. Musiknya. Ya. Udah ibu jadi Pak, ibu ingat. Dicontohkan dulu ya, Bu ya. One, two, three, four, five. 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 Lalu one, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three. One, two, three. One, two, three. One, two, three. One, two, one, two, one, two, one, two. One. Lalu Panjang. ya. Ayo, kita coba satu nih. Ya. Kita coba 1, 2, 3. One, two, three, four, five. 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 One, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three. One, two, three. One, two, three. One, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one, ya semangat Bapak Ibu, biar semangat dan seru keringat. Oke Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita ya Bapak Ibu, di mana tujuan kita untuk mengikuti lokakarya yang keempat pada hari ini adalah yang pertama, di akhir lokakarya ini calon guru penggerak Bapak Ibu peserta mampu menunjuk. Tadi ya udah dijelaskan teknik-tekniknya oleh Pak Erwin. Sekarang tiba saatnya kita melakukan praktik. Ya, praktik ini dilakukan berkelompok, ya, kelompok 1, 2, dan 3. Jadi nanti kita didampingi oleh satu PP nanti ya untuk mengamati satu kelompoknya.
setiap kelompok. Kemudian aturan praktiknya, kita akan melakukan praktik secara bergilir seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Ketika guru 1 dan 2 melakukan praktik coaching, guru 3, 4, 5 ya itu mengamati, tapi 1 lembar amatan saja yang kita isi, ya, untuk nama 2 orang teman yang nomor 1, nomor 2. Kemudian berikutnya sama seperti itu, ya. Jadi 1 lembar saja kita isi, tapi mengamati bersama-sama. Dan untuk di situ paham ya, Bapak Ibu, paham ya? Yang depan saja. Kalau yang di belakang itu supervisi akademik. Yang kita isi hanya lembar depan saja, ya. Tapi kita mengamati bersama, namun isinya cuma 1 lembar saja. Udah. Waktu untuk melakukan praktik 1 orang adalah 10 menit. Jadi tema yang kita ambil untuk praktik coaching ini adalah yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari saja, ya. Ya, menggunakan isu nyata yang Anda alami dalam menjalankan peran Anda sebagai guru. Nah gitu. Jadi isu nyata, ya, ya di sekolah, ya. Nah, ingat ya bahwa coaching ini hanya untuk menggali solusi dari masalah, ya. Tidak hanya itu saja, tapi untuk menggali ide, potensi dan refleksi dan lain-lainnya, ya. Jadi tidak hanya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah saja, tapi kita akan, ya, kita temukan nanti menggali ide-ide baru, ya, melakukan refleksi dan lain-lainnya, ya. Jadi praktik coaching ini tidak kita lakukan untuk murid saja, tapi kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Bisa ya, mengerti ya, Bapak Ibu? Ya, mengerti ya, memahami instruksinya? Ya, silakan Pak. Jadi kan ada pembuatan Iya sih. Bentar, ini beda ya. Yang lembaran pertama saja, ini coaching bukan supervisi akademik, ya. Halaman pertama saja itu mengamati, lembar observasi mengamati percakapan coaching melalui alur Tirta tadi ya. Nah, yang kita isi lembaran itu aja yang pertama. Itu sudah alur Tirta itu, ya. Lembaran ini sudah menggambarkan alur Tirta, ya Bapak Ibu. Nah, tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sudah menggambarkan Tirta. Jadi lembar pertama saja. Lembar kedua, ketiga, 4 itu untuk nanti. Sebetulnya nanti kita bagikan, tapi kan karena dia titip di hektar, udah kita bagi aja, ya. Ya, bisa ya? Ada yang perlu ditanya lagi? Ibu? Ya? Nah, sekarang silakan pikirkan apa idenya, ya? Apa ide untuk kejadian nyata yang akan disampaikan nanti saat di coaching. Jadi coachingnya ya, coachingnya yang akan menyampaikan isu nyatanya. Yang menggali adalah coach, ya. Ya. Yang menggali ide itu adalah coach. Ya, Pak? Ya. Jadi maka ya sepertiga mengamati. Sepakati 1 lembar yang di bagian ibu siapa lah yang mengamati gitu kan, yang mencatat. Berarti nanti Ya. Ya, betul. Jadi ya, yang terakhir harus menjadi coach juga ya. Jadi harus kembali ke awal, ke orang pertama ya. Ya, setelah jadi coach, dia harus jadi coach.
Jadi coachingnya adalah orang pertama kalian. Coachingnya orang pertama kalian. Jadi kita memiliki, ya, jadi kita punya peran coachnya. Ya, karena nama coachnya ada di sini yang ditulis yang diamati coach. Ketika kita jadi coach, ya. Jadi praktik coaching ini yang akan kita amati itu adalah coachnya. Ya, apakah coach ini mampu menggali ya potensi dari coachnya? Jadi yang kita amati itu adalah coachnya. Jadi siapa coachnya itu yang ditulis. Paham ya, Bapak Ibu? Berarti tadi yang kesepakatan kita ganti yang terakhir, nanti yang kelima atau yang keempat menjadi coach juga. Waktunya 10 menit untuk satu orang. Nanti kita saling mengingatkan saja ya. Nah, masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Berarti kita waktu wajib bebas apakah kita nilai yang di pasca boleh ya? Boleh nak. Ini kan alurnya kan ini kan? Boleh. Boleh kan? Oh, Jangan Ini jauh, ini jauh. iya. Yang penting Kita di sini ngapain ya kan? Bersenang-senang. Jadi ambil aja, ya ambil saja topik yang menyenangkan, ya kan? Iya, menyenangkan. Tapi itu kan jadi satu masalah. Nah, bagaimana coach mampu untuk menggali potensi dari coachingnya? Oh, ini sama lagi. Boleh nengok kopi Anda. Boleh, boleh. Ini untuk kelompok yang masih berpikir. Kelompok ini kalau udah bersiap silakan. Bentar lagi Pak. Biar tidak tumpul. Are you ready? Oke, siap. Ya. Kan aja-ajanya banyak masalah kan? Awal dulu coachnya. Halo, banyak kali masalah yang akhir-akhir ini terjadi yang saya alami, apalagi setelah pembagian tugas kemarin. Sebenarnya pada saat pembagian tugas kemarin aman-aman saja sih, yang saya alami. Ini saya pada tujuan dari hasil dari Karena speaker kita udah Pak. solusi dari bagaimana ya Bu ya? beragam intervensi. Aduh Bu, banyak kali intervensinya. Membuat saya dalam bekerja itu tidak nyaman, sampai pikiran saya Bu, sampai cerita dengan suami juga nggak dapat solusi. Begitu pembagian tugas diberikan, ternyata banyak rekan-rekan ini yang secara tidak langsung membuat satu intervensi, padahal saya belum bekerja. Memang pada pembagian tugas kemarin ada beberapa tugas tambahan yang diberikan kepada saya. Begitu libur, ya aman-aman saja. Supaya udah mulai nih Pak. Nah, kalau udah siap ayo mulai. Ini udah mulai, sana udah mulai. Ini udah mulai belum? Belum Pak, masih. Oh, belum. Masih ya. Jadi takutnya nanti kalau misalnya kita kayak gini, kayak lelah jadinya ya pekerjaan yang harus dikerjakan. Yang pertama ini kan karena ada pekerjaan yang baru, kita bisa jadi kesalahan pekerjaan yang gitu. Aku sebagai orang yang
enak lah nih dalam perasaan Sophia tentang hal ini. Coba itu kan dulu nanti mungkin sebenarnya kepala sekolah melihat potensi yang ada pada diri guru sehingga mempercayakan Kiper pula saya. tugas tambahan Lupa tadi. tadi. Tadi dikatakan antri 10 menit lagi ya kan sudah satu menghitung berapa jam 10 yang menit. diberikan lisensi. Menurut Bung Novi, apa yang Ibu inginkan supaya intervensi itu bisa berkurang? Bagaimana Ibu kira-kira menghadapi ini perasaan Ibu gimana lah supaya nanti mereka itu ya tidak lagi mengintervensi Ibu. Menurut Ibu apa yang akan Ibu lakukan? Ibu bisa nggak lihat kipas itu daunnya bisa lihat nggak? Daun kipas itu yang berputar sana bisa lihat nggak daunnya? Nah, daunnya berhelai. Dia kan ada 4 daun itu. Bisa lihat kan? Coba Ibu lihat dari sini. Oh iya. Melemahkan Ibu. Ya, tapi kamu semangat nih. Habis itu nggak nampak kan? Berarti lebih hebat mata kamera kan? Bisa dia kelihatan daunnya. Jelas kan? Iya. Ini Nampaknya. merasakan ada intervensi itu lagi. Masalahnya pun ada itu. Lambat kan? Langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama langkahnya akan saya lakukan karena saya sudah menerima tanggung jawab itu, maka saya akan Hai, selamat siang Bu Novi. Selamat siang Bu Nindi, ada apa tuh? Ya, seperti yang saya telepon tadi Bu Novi, saya butuh bantuan ini sama Bu Novi. Saya pengen sharing karena saya mengalami sedikit kegalauan Bu Novi. Gitu. Bu Novi ada waktu kan? Oh, untuk Bu Nindi pasti ada waktu. Alhamdulillah Bu Novi, terima kasih. Bu Novi sehat ya? Iya. Sehat, makin besar, makin tua. Walaupun dengan banyak kegalauan, Iya, ya, iya. luar biasa. Sama saya lihat Bu Novi ini makin segar ya. Ini amin, terima kasih ya Bu Nindi. Kemudian terkait dengan yang kita obrolin tadi, Bu Nindi kan ada rasa kegalauan yang kita pakai. Boleh bercerita sebenarnya ada masalah apa? Iya Bu Novi, saya nih galau. Saya bingung, saya kan guru bidang studi seni budaya ya, khususnya nih ngambil bidang studi pelajaran khusus seni rupa kami kuliahnya. Nah, kebetulan saya mengajar di kelas 9 dan kelas 8. Kalau di kelas 9 itu anak-anak antusias belajar seni rupanya, khususnya di materi menggambar itu sangat antusias gitu. Tetapi saya bingung di kelas 8 ini kenapa ya anak-anak murid saya itu kok mereka minat belajar seni rupanya pada materi menggambar itu minatnya rendah gitu. Mereka tuh males gitu. Kayak nggak suka menggambar gitu. Kayak merasa kalau ada menggambar itu kayak nggak ada semangatnya gitu Bu. Gimana ya Bu solusinya kira-kira? Saya bingung ini. Oh, jadi oke. Nah, itu sejauh ini Jadi ada tambahan pelajaran atau jam pelajaran? Kira-kira dari banyaknya mata yang luar yang dilakukan ini, mana kira-kira yang dapat Ibu lakukan dalam waktu dekat? Mungkin metode aja sambil kolaborasi dengan Bapak Ibu Itu diajak dan kolaborasi guru Setiap hari kalau insya Allah di paling saya rasa minggu depan sudah bisa karena saya gambar, itu sendiri saya lebih masalahnya ada sudah ada minggu depan Ibu melakukan usaha cara terkait bersama dengan
Ini bagaimana perasaan ini setelah kita supaya desa ini selalu bisa menemukan mengenai Rasanya sudah sekali karena sudah bisa sharing dengan publik dan menemukan solusi dari kesalahan saya. Terima kasih sekali. ini saya berharap saya tunggu hari depan ini sudah menemukan jawaban Iya. nanti semoga minggu depan atau waktu yang lain kalau ada permasalahannya saya tunggu Bu Nani untuk diskusi dengan saya. Selamat ya Bu Nani, semoga apa yang direncanakan dapat berhasil di depan. Oke, semangat Bu Nani. Permisi Bu. Juga dalam membuat es krim ini bisa ditukar-tukar gitu kan ya, dengan cari referensi di YouTube seperti itu, sehingga anak-anak kalau es krimnya itu saja mungkin anak-anak akan bosan dengan melihat referensi di YouTube atau di tempat yang lain. Mungkin siswa itu nanti bisa lebih terus tetap bersemangat, sehingga saya mungkin perlu membuat semacam jadwal ya, oh minggu ini es krimnya seperti ini, minggu kedua es krimnya seperti ini. Kira-kira kapan nanti kegiatan itu Insya Allah Senin depan ini. Senin depan. Oke. Jadi apa ya? Nanti dalam kegiatan ini nanti yang mau dicobain ada nggak kira-kira cara lain di luar itu nanti yang siapkan supaya nanti kegiatan ini terjalan? Di awal-awal sebelum masuk sudah berpikir nih, oh besok saya ingin dapat ini yang kayak gitu kan. Dan nanti bahan-bahan yang harus saya bawa adalah seperti speaker, dan segala macamnya layar itu sudah harus saya siapkan seperti itu. Jaringan internetnya juga harus stabil ya. Jadi kira-kira ada yang bisa dicoba? Ada Bu, ada teman saya itu yang dapat Siti bisa membantu saya. Alhamdulillah, tadi saya sudah mendapatkan solusi bagaimana caranya membuat kelas saya menjadi semangat itulah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanya kepada ibu sebelum kita melakukan Belajar menggambarkan dalam Siapa? pada hari ini apa yang mau apa yang akan kita bicara? Begini Pak Seto, solusi dari kedalaman saya, makanya dari Novi dengan saya Pelan kali suaranya berbisik. Misalnya apa itu? saya sedikit bingung dengan teman-teman, apalagi guru senior yang model pembelajaran ini itu saja Pak. Bisa serta apa yang Ya maunya saya guru itu kalau mengajar memudahkan metode pembelajaran sendiri, variatif, dengan menggunakan aplikasi-aplikasi bagaimana pembelajaran itu lebih bermanfaat. Kami saya tinggal ya. Oh ya. Ayo, assalamualaikum. Kita nih coachnya. Apa kabar? Wah, kurang baik sih. Badannya sepertinya sehat, tapi wajahnya kurang sehat. Ada masalah nih pasti. Ayo. Iya, banyak pikiran. Aduh,
dulu, jangan banyak pikiran, nanti cepat tua lu. Ada masalah apa cerita, siapa tahu bisa dibantu. Yuk, masalahnya. Masalahnya gini loh, sekolah saya yang guru senior, ya junior ada juga sih. Jadi guru senior ini sekarang kita kan Enggak lah. di dalam kegiatan Kos siapa? Yang udah jadi coach itu jadi kos. iya praktek ekonomi. Jadi kalau yang sifatnya sih buat yang ini apa ya? Supaya nanti ketika saya melakukan pembelajaran saya tidak merasa kurang lagi Bu. Tepat. Berarti tadi sudah solusinya Bu ya. Yang pertama itu harus dari tadi manajemen. Gimana sih? Bapak duluan. Bapak lah, coach lah duluan. Ngapa? Tanya kabar, ada apa? Baru masuk. Pak. Coach lah duluan. Kan langsung masuk ruang. Masih masuk Pak. Iya. Gayanya orang ini. Selamat pagi Pak Budi. Pagi Pak Eko. Apa kabar Pak Eko? Sehat Pak. Sehat. Kira-kira apa maksud Bapak? Langsung. Katanya ada kabar. Katanya ada kabar, gak ada apa. Tuduh poin. Nah, Bu Yayu, kira-kira untuk saat itu apa yang sudah Bu Yayu lakukan selama ini? Tentang bagaimana Bapak, pegangan loh. sehat. Bapak jangan pada makan Pak. Mau lagu video ini? Supaya bilang, yang saya bilang itu Mas yang Saut-saut aja. Kenapa mandi? Iya Pak. Oh, saya sibuk. Hari Pak. Berapa kali luar keluar besok. Pagi Pak Budi. Pagi Pak. Masuk Pak sekarang dulu. Gimana Pak itu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sudah Pak ya. Kalau tidak bisa Pak ya. Iya. Saya pun Bapak, jadi ada Pak ingin saya bicarakan kepada Bapak mengenai Kira-kira apa yang proses pembelajaran itu dapat meningkatkan kompetensi guru tersebut? Iya. Terima kasih. Dan semakin sukses ke depannya. Makasih Bu Tuti. saya Pak, saya mau membuat tentang Koci. saya Pak pada hari ini bagaimana Siapa coach? Siapa coach? Assalamualaikum Pak Robi, selamat pagi. Kooperatif, gimana kooperatif? Gimana nih kabarnya Pak Robi? Alhamdulillah kooperatif itu stay dua pergi Pak, dua tinggal. Jadi maksudnya Pak yang dua tinggal itu. Jadi Pak Robis, pertemuan kita pada hari ini ceritanya Pak Robis ingin menyampaikan sesuatu nih kepada saya. Iya Bu. Nah, tentang apa tuh Pak Robis? Saya
dia punya suatu proses pembelajaran di kelas dari materi yang ada beberapa mereka yang dapat semangat dalam belajar. Saya mencoba mencari solusi dan area yang saya mencoba kemudian sudah dapat memberikan kolaborasi dan Jadi menurut secara Robis, pembelajaran Robis sekarang yang berlangsung di kelas seperti apa? saya dengan metode yang ada ceramah, diskusi, dan metode mudah-mudahan saya Pak bisa menyampaikan dulu amal visi daripada cuman mungkin pada saya Pak membuat suatu media Ada SDK-nya. dan juga saya Pak juga Jadi Pak Robis merasa Pak Robis itu kurang anak-anak Pak Robis kurang bersemangat itu di kelas. Ya, karena Pak Robis jadi Pak Robis itu merasa pembelajaran Pak Robis itu monoton seperti itu. Kira-kira Pak Robis dari apa kita ini, Pak Robis apakah punya solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Iya, saya rencana dengan ada tata usaha kami pandai Masa Bapak itu kira-kira kapan Bapak rencana akan Bapak buat? kira-kira rencana saya Pak kalau bisa secepatnya Pak ya kira-kira Pak apa minggu depan lah Pak saya lakukan Pak. Minggu depan Pak? Iya Pak ya. Jadi sama persiapan baik ya? Iya Pak ya. Persiapan tadi. Iya Pak ya. Kemudian terakhir nih Pak, dari percakapan kita ini apa yang bisa Bapak rasakan? Ya, jadi saya ini Pak, saya merasa lega Pak. Karena apa yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak tadi Pak, saya termotivasi jadi Pak. Termotivasi dan saya ingin Pak supaya nanti pertemuan Pak akan menyenangkan dan anak-anak Pak akan bertambah dan juga mereka Pak mengerti apa yang saya sampaikan tadi Pak. Oke Pak, nanti saya tunggu Pak ya. Nanti Pak coba sedikit kelas Pak ya. Nanti kita akan ketemu lagi Pak ya. Iya Pak ya. Mudah-mudahan nanti apa yang Bapak sampaikan itu tercapai. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak atas apanya Pak. Permisi Pak. Dia juga bisa di Canva, jadi nanti kami akan berbagi 2 orang untuk membantu guru-guru lainnya karena kan sebenarnya juga ya, jadi bisa kalau berbagi itu kan lebih ringan gitu ya. Nah, jadi berbagi kami nanti supaya maju semua lah gitu. Itu mantap tuh Bu Yayu, bagus. Bu Yayu sudah punya komitmen ke depannya, rencananya seperti apa ke depan, apa yang harus dilakukan. Bu Yayu sudah punya ya, jadinya juga sudah tahu ingin bekerja sama dengan siapa, berkolaborasi dengan guru, dengan kepala sekolah. Saya rasa Bu Yayu sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Yayu tersebut, ya kan? Iya, Yang Bu Rijo saya pikir begitu juga. Udah ya kan? Berarti Itu ya nanti ya. Berarti Bu Yayu udah nggak ada masalah lagi kan? Udah nggak galau lagi ya? Sudah terpecahkan ya masalahnya. Ya. Bu Yayu sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Yayu sendiri ya. tinggal melaksanakan Iya, tinggal laksanakan apa? Rencanakan ya. Apa misalnya rencananya? Baik, Bu Yayu ada lagi? Nggak ada. Oke, kalau udah nggak ada, kita udahin dulu lah ya, karena kita juga dua-duanya masih ada kegiatan kan. Saya juga masih harus ada rapat ini sama guru-guru lain. Bu Yayu, ya udah kalau gitu sampai ketemu lain waktu. Saya Saya hari ini akan menyampaikan masalah kelas. Makan nggak masuk. Kalau makan nggak masuk. Ada yang bisa saya bantu nggak kira-kira? Saya nanti akan mencoba soal pembelajaran ini ya. Coba Coachnya, punya yuk. Jadi Bapak Budi ngajar biologi ya di kelasnya ya? Pak. Oh IPA, iya. Karena masih SMP ya Pak ya. Jadi ada masalah apa di pelajaran reproduksi? Kalau kunci yang minta berarti kunci ini nih kunci. Pembelajaran biologi anak-anak kurang bersemangat. Bu Yayu ya. Maksud saya kemarin saya akan mencoba metode lain. Jadi menurut Bapak kira-kira kalau anak kurang semangat itu bisa lewat metode itu? Ibu ada waktu enggak kira-kira Bu? Saya mau curhat nih Bu. Ada apa Bu? Ini Bu, saya punya masalah di kelas saya Bu. Ada salah satu daripada siswa saya
khususnya di pembelajaran bahasa ya Bu ya. Dia begitu tidak semangat kayaknya Bu. Di pembelajaran lain bisa aktif, tapi di pembelajaran bahasa ini dia kayaknya kurang semangat. Tugas pun jarang dia kerjakan tepat waktu gitu. Berarti perbincangan kita kali ini, tujuan perbincangan kita kali ini adalah untuk kegiatan ini ya Bu, cari solusi permasalahan ini ya. Anak ibu ada masalah ya di bahasa Indonesia. Itu berapa orang Bu anak yang mengalami seperti itu? Ini cuma satu orang, terlalu menonjol kayaknya ya dari kawan-kawan lain. Udah dia sering terlambat, kemudian dia tidak mengerjakan tugas khusus bahasa sih kalau saya pantau ya. Mengirim orang tua Dengan seizin Bapak, Pak, saya berharap akan bisa memanggil orang tua anak tersebut besok pagi. berarti secepatnya Bu ya. Kemudian langkah-langkah apa yang dilakukan agar siswa tersebut bisa diatasi, karena ini permasalahannya agak berat. Jadi apa langkah yang akan Ibu lakukan? Yang pertama Pak, menurut saya mungkin ya Pak ya, saya bisa melakukan restitusi dengan anak tersebut Pak. Kemudian juga melakukan pendampingan, karena menurut saya ini akan berefek ke psikologis anak, karena videonya kan sudah beredar nih Pak. Jadi akan ada pendampingan. Kalau pada akhirnya nanti pilihan anak itu bentuk pindah atau keputusan sekolah dia dipindahkan, saya berharap bisa tetap bekerjasama dengan orang tuanya. Jadi selain saya sebagai kepala sekolah, ada lagi guru yang lain yang sudah mengetahui hal ini. Mungkin ada kawan ibu yang bisa menceritakan masalah ini, karena ini berkaitan juga dengan psikologi siswa dan dari teman-teman. Saya karena mau mengajak juga berbicara guru BK Pak. Seperti apa bicara sama guru BK? Rencana kami Pak untuk melakukan pendampingan ini akan mencari tahu alasan anak tersebut Pak. Itulah yang akan kami lakukan dengan restitusi tadi Pak. Dengan menggunakan sedikit restitusi. Menurut Ibu, kira-kira langkah-langkah ini seberapa besar nanti akan berhasil? Saya optimis Pak, pendampingan yang saya lakukan ini dengan cara-cara yang sudah saya siapkan akan berhasil dengan baik terhadap siswa tersebut, dan tidak ada yang dirugikan. Kemudian anak tersebut bisa tetap berada di sekolah dan tetap semangat belajar. Saya yakin Ibu bisa mengatasi hal tersebut teman yang bisa bersama-sama mengatasi hal tersebut untuk Ibu atasi permasalahan dengan siswa tersebut. Baiklah Bu, saya rasa cukup demikian. Terima kasih atas konsultasinya. Terima kasih ya Pak, ada support dari Bapak. Kalau penyakitnya apa aja, bisa jelaskan detail, bukan? Tambahkan dengan alat peraga gitu ya. Kira-kira kalau menurut Bapak, dari diri Bapak sendiri, apa yang perlu Bapak tingkatkan untuk memaksimalkan potensi Bapak? Ya, yang sebenarnya Bu, saya hanya perlu dukungan aja Bu ya. Mau dari Ibu, dari lakukan sejawat. Mungkin ada lagi nggak Pak, kira-kira yang bisa biar berhasil metode Bapak? Yang terutama Bu, dukungan finansial. Finansial. Ini yang paling Iya. karena Sebagai yang pelaksanaan lancar. Kira-kira ada lagi Pak yang lain mungkin? Cukup itu aja. Oke Pak Budi, mudah-mudahan nanti Pak Budi bisa terlaksana dengan lancar ya rencananya ya. Ini bagaimana perasaan Pak Budi sekarang setelah ya, pertama saya lega Bu. Selama ini saya memikirkan dikasih enggak ya dengan bimbingan gitu kan. Ternyata Ibu sangat mengapresiasi, jadi saya sangat lega Bu. mudah-mudahan nanti lancar ya Pak Budi ya. Pak Budinya juga harus optimis kalau ini bakalan berjalan baik, terus semangat. Mudah-mudahan saya lancarkan ya Pak. Saya doakan lancar rencananya ya Pak ya. Oke. Baik Pak Budi, ada lagi yang mau disampaikan Pak Budi? Enggak, terima kasih. Pak Budi, saya mau Kasih Bu ya. iya sama-sama Pak. Rencana Ibu ini, terus komitmen Ibu ke depan agar rencana Ibu ini bisa berjalan dengan baik dan
pembelajaran itu yang berpihak pada murid itu bisa berjalan dengan optimal, efektif dan efisien itu bagaimana? Ya, komitmen saya itu tadi Bu, saya belajar berdasarkan internet atau YouTube apa yang terbaru, saya harus lihat agar motivasi anak tersebut lebih meningkat, kan begitu Bu. Jadi akan saya lakukan secepat mungkin, akan saya terapkan Berarti ya dalam Ibu terapkan secepatnya gitu ya rencana Ibu ini ya. Bagus sekali Bu. Dari sini Ibu sepertinya sudah menemukan solusi untuk permasalahan Ibu. Dan Ibu juga sudah menyusun rencana untuk kedepannya ya, apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya gitu. Dan juga Ibu sudah tahu diri siapa yang akan Ibu libatkan semuanya. Ibu berarti tinggal melaksanakan aja rencana Ibu ke depannya ya. Bagus sekali, saya sangat mendukung sekali rencana Ibu ini. Saya yakin dengan rencana-rencana Ibu ini, anak tadi itu jadi semangat dianya. Karena dia kan malas membaca ya. Dan Ibu ada trik-trik lain pula tadi dikasih. Bagus itu rencana Ibu. Saya setuju. Jadi masih ada apa lagi Bu? Pikiran lain lagi atau masalah lain yang perlu dia lagi? Ya baik, ya saya rasa cukup ya Bu ya. Tadinya perasaan saya sedih atau bagaimana, sekarang saya sudah berbicara sama Bu Yayu, kayaknya perasaan saya sudah jadi lega, plong gitu ya Bu ya. Jadi saya mempunyai trik-trik atau solusi untuk masalah saya gitu. Terima kasih Bu atas semua waktunya. Sama-sama Bu Desi, selamat berjuang Bu demi anak bangsa. Ibu, apakah Ibu ada waktu ini sebentar Bu? Saya ada perlu sekali dengan Ibu. Oh iya Bu, ada Bu. Saat ini saya lagi jam kosong nih. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Ibu? Begini Bu, hari ini saya agak pusing, bingung. Ada teman saya, dia guru, ngajarnya sama dengan guru ada yang baru masuk, sama-sama ngajar PJO kan. Jadi kebetulan guru yang baru masuk itu jamnya lebih Ya, yuk kan kali. saya ini kan kurikulum itu. Jadi kemarin pembagian tugas, saya bisa lagi dengan dari sekolah. Memang karena bapak yang lama ini agak sering melanggar, kadang tidak bertanggung jawab, kurang gitu ya Bu Desi ya. Jadi jamnya memang lebih sedikit. Yang baru misalnya saya nggak terima bapaknya. Saya jadi bingung Bu Desi gimana ya. Satu aja sama apa yang banyak. Oh, bapak itu nggak terima dengan keadaan ini. Saya mau jelaskan yang sebenarnya seperti itu langsung. Kayaknya saya pun agak enggan, sungkan gitu loh. Baik, jadi menurut saya masalah Ibu berarti itu pembagian jam ya Bu ya, yang belum adil. Jadi menurut Ibu, di posisi Ibu sebagai bagian kurikulum, apa kira-kira trik yang harus Ibu lakukan hingga mereka tidak merasa berat sebelah begitu? Jadi sesudah adanya aksi tes lah ya, protesnya memang ya baik-baik ya, beliau bertanya mohon penjelasan dulu ya kenapa jam olahraga saya lebih sedikit. Saya terpikir begini, mau saya jelasin sebenarnya nanti tersinggung. Jadi saya bilang Pak, karena bapak itu masuk walaupun dia baru, jadi dia sudah mempersiapkan perangkatnya dulu. Saya bilang begitu ya kan. Untuk memenuhi jam bapak kan tetap saya berikan jam yang lain, ada yang lain saya tambahkan memang BMR. Jam pengajar yang tidak BMR kami tidak ada, jadi itu jadi 24 jam gitu. Jadi kan sudah saya tahu ada tambahkan BMR tuh Pak, sehingga kan tetap juga nggak perlu lepas. Jadi itu itulah menurut saya nih solusi dari apa yang dia pikirkan tadi. Ya, mungkin dia menerima ya saya artinya saya mungkin lebih kurang siap dibanding teman tadi. Itulah menurut saya salah satu langkah yang mungkin bisa mengatasi masalah itu supaya tidak komplain lagi. Baik, berarti Ya, ayo kita lanjut yang ketiga. Warna apa Bu ini? Warna hijau. Hijau ya.
Pengetahuan baru. Melakukan proses coaching. Bukan insek ya, insek itu. Apa pengetahuan baru yang Bapak Ibu dapatkan setelah melakukan praktek coaching tadi? Ada hal baru nggak? Biasa langsung lepas 12 pas. Sekarang pakai angka 11 dulu. Oh. Iya. Praktik coaching. Tertutup aja. Mari. nggak nampak. Oke. Gantian. Ya Bapak gabung rame lah. Ibu baca juga. Mentalnya. Oke. Oke. Action. Semua. Wah. Kita rekor. Ya. Kita rekor. Ya, sini. Oke. Ya tadi pakai bahasa Inggris refleksinya ya. Insight. Itu tidak ada yang tidak saya pahami setelah praktek ini. Jangan ada Bang. Ngeri. Nobita, ya? Berarti Sinta, Trista. Iya ya kan? Kalian memang cocok alur Tirta. Alur Tirta. Bener lah. Tapi yang Aku taunya Niki Tirta. Niki Tirta itu membawa Tirta terus ya? Mantap deh. Iya. Dia memanfaatkan alur Tirta terus. Tirta itu loh. Iya, Pak Erwin. Mau pakai jempol nggak? Pakai jempol. Kenapa? Kemana suara? Suaranya enggak ada. Bapak kan di suara. Sama itu ya, yang nggak bisa. Dia kuncinya enggak ada apa-apa. Yuk. Silau. 1, 2.
Bapak Ibu melakukan umpan balik berdasarkan lembar observasi yang tadi Bapak Ibu tulis. Jadi Bapak Ibu yang diobservasi oleh temannya, rekan sejawatnya, boleh menerimanya dengan baik atau boleh memberikan masukan lagi, tidak masalah. Kita mulai kelompok 1, 2, 3. Siapa yang mau duluan? Balik dalam mengidentifikasi potensi Koci. Koci juga terlihat menjawab terakap sehingga menemukan langkah untuk solusi masalahnya. Dalam rencana aksi, dengan pertanyaan dari Bu Ira tadi, saya melihat Bu Ningsih sebagai Koci sudah menjelaskan rencana aksi untuk penyelesaian masalahnya. Dan dalam memberikan pertanyaan umpan balik, Bu Ira sebagai Koci sudah sangat baik. Untuk hal ini tidak ada tambahan dari saya. Baik Bu Rita, terima kasih atas observasinya hari ini terhadap saya. Mudah-mudahan nanti ke depan ini akan menjadi lebih mahir lagi nanti saya dalam menggali potensi-potensi yang dari Koci dari diri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka Koci menyampaikan tujuan pelajarannya dengan baik. Kemudian saya juga merasa senang karena sudah bisa membantu Bu Ira dalam melaksanakan Koci. Kemudian saya juga berharap apa yang sudah saya lakukan tadi bisa lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih atas masukannya Bu Ningsih. Baiklah, terima kasih Pak Robis. Tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Pak Robis lakukan, yang mana dari proses tadi Bapak sudah cukup baik dan sudah terlihat jelas tujuan dari coaching yang Bapak lakukan. Kemudian dalam memberikan pertanyaan untuk identifikasi masalah, Bapak juga sudah bisa mengarahkan dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi terhadap mengamati saya. Tentunya di dalam melaksanakan coaching tadi kita sesuai dengan alur tirta yang telah kita lakukan, namun tentunya untuk mengingat-ingat langkah-langkahnya tentu kita butuh berkali-kali kita. Sebagai contoh, kalau sekali saja nengok YouTube, kan ada di YouTube itu rasanya belum bisa kita mengamati. Tapi kalau sampai 20 kali kita melihat orang itu melaksanakan coaching, maka tentu kita bisa ingat dengan apa yang dilakukan oleh coach sama coaching. Tadi saya mengamati Ibu Ira sebagai coaching sudah sangat baik dalam menyampaikan tujuan coaching yang telah dilakukan bersama coachnya. Kemudian identifikasi masalah juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menguasai pemahaman coaching, sehingga Koci dapat menjawab pertanyaannya sesuai dengan harapan. Dia sudah menggali apa-apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Koci. Kemudian rencana aksinya sudah dapat digali dengan baik, tinggal pelaksanaannya lagi. Kemudian Koci juga melaksanakan rencana aksinya dengan bertanggung jawab atas apa dari tujuan Koci. Baik Pak Robis, terima kasih atas pengamatannya ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, kali ini saya akan memberikan sedikit umpan balik terhadap proses coaching yang dilakukan oleh Bapak Saiful Bahri selaku coach dan Ibu Lisani Simanjuntak selaku coaching. Menurut saya apa yang sudah dilakukan Bapak Saiful
sudah berjalan dengan baik, proses tirta sudah dilakukan dengan baik. Yang perlu saya tekankan mungkin sedikit penguatan kepada rencana aksi nyata. Tapi yang menarik adalah Pak Ipul dapat memberikan suasana nyaman bagi Ibu Lis selaku koci sehingga dapat terlaksana dengan baik. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Bapak kasih tanggapan yang dari umpan balik yang diberikan oleh Bu Dani, Bapak terima nggak? Ya. Ya, terima kasih kepada Bu Nani telah memberikan umpan baliknya kepada saya. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya bisa menjadi apa yang Ibu sampaikan tadi, bisa menjadi pengalaman bagi saya dan bisa tingkatkan untuk kedepannya, Bu. Terima kasih banyak. Ya. Baiklah, di sini saya sebagai pengamat yang nama saya Nani Mardianti. Di sini ada dua langkah dalam model tirtanya. Yang pertama, tujuan menyampaikannya Bu sudah saya lihat, saya perhatikan sudah baik, sesuai dengan apa yang terdapat pada prinsip dan konsep daripada alat tirta. Yang kedua, tentang ilustrasi atau pertanyaannya juga sudah sesuai dan berhubungan dengan pembelajaran tentang perubahan atau metode yang akan ditingkatkan. Yang ketiga, rencana aksinya yaitu memberikan umpan balik dalam penyelesaian suatu proses pembelajaran, yaitu tugas kelas sesuai dengan apa yang direncanakannya. Terus tentang tanggung jawabnya, di sini Ibu itu memberikan tanggung jawab dengan mengundang suatu narasumber yang ahlinya dalam pembelajaran yang direncanakannya. Oke, sudah baik Bu. Ya, untuk kedepannya ya tingkatkan lagi. Ya, sekian dan terima kasih. Saya akhirnya wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ipul yang sudah memberikan refleksinya. Dan terima kasih atas motivasinya Bapak. Mudah-mudahan insya Allah nanti ke depan saya coba menjadi coach yang lebih baik. Ya, terima kasih Pak. Baik, saya lanjutkan. Tadi saya bertugas sebagai pengamat. Yang saya amati coachnya adalah Pak Budi, di mana dia adalah kepala sekolah, jadi sudah sangat berpengalaman. Iya, coachnya Bapak kan, jadi kan Bapak sudah berpengalaman dalam hal mengcoaching. Jadi sesuai Pak tadi dengan praktek yang sudah Bapak lakukan dalam coaching, di mana tujuan dari pelaksanaan coaching sudah diutarakan tadi. Kemudian dalam mengidentifikasi permasalahan juga Bapak juga sudah dapat melakukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah sehingga coachingnya dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapinya. Kemudian membuat rencana aksi di mana Bapak juga tadi sudah memberikan pertanyaan kepada coach sehingga si coach dapat dia melihat apa rencana-rencana yang akan dilakukannya. Dan yang terakhir tanggung jawab. Di sana tadi juga saya melihat si coach sudah mempunyai tanggung jawab kapan komitmen yang dia bisa lakukan dalam merencanakan rencana aksinya. Begitu Pak Budi dalam pengamatan saya tadi. Terima kasih Bu Lisani. Sebagai umpan balik, sebenarnya
harapan saya tadi ada koreksi supaya tahu mana yang salah, ya. Bukan soal itunya, yang jelas sebenarnya tadi kalau saya pribadi ada memang kekurangan ada, ya kan. Tapi Bu Lisa ini nggak jujur nih, ya kan, kekurangan. Karena tadi memang kita terbalik Pak ya. Iya, di awal-awal tadi terbalik, ya. Lupa posisi. Nggak, artinya kan tadi kan ketika Bu Lisa ini mengamati, memang bukan ibu maksudnya, ketika ia diamati kos dengan Pak Saiful tadi, harapan saya ada yang diprotes gitu, ada yang komentar. Tapi kan tadi sepertinya baik-baik semua. Tapi terima kasih Bu Lisa ini, ya. Semoga nanti ini menjadi hal yang biasa. Semakin sering kita melakukan proses coaching, kita akan lebih mudah, ya, lebih mudah dalam persoalan misalkan ada proses coaching, baik di sekolah kita nanti atau dimanapun kita berada. Terima kasih Ibu. Masih belum mudah Bu. Oke, terima kasih. Ini ya, ini baru Bu, komentar dari Bu Lisa ini sebagai coach, ya. Dari yang saya amati proses coaching ini untuk alur tirta semua sudah terpenuhi Bu, memang sudah terpenuhi. Pertama di sini, di mana coach sudah menyampaikan, sudah menanyakan apa tujuan, itu tujuannya kemudian dijawab oleh coaching bahwa intinya adalah permasalahan siswa yang belajar fisika di jam setelah istirahat, ya Bu ya. Nah, jadi sudah ada muncul, kemudian identifikasi juga sudah muncul, di mana coach tadi menggali pertanyaan kepada coaching tentang apa sih sebenarnya permasalahan, itu sudah muncul. Yang ketiga, masalah rencana aksi. Di sini juga coach berhasil memancing pertanyaan ataupun membuat pertanyaan pemancing, ya. Area apa yang dikembangkan oleh coaching juga sudah dijawab oleh coaching. Kemudian terakhir tanggung jawab. Di sini juga coach menyampaikan tentang komitmen, ya. Kemudian rencana tentang Ibu Yayu sebagai coach dan coachingnya itu Ibu Desi. Nah, yang saya amati tadi dari keseluruhan coaching itu telah berjalan dengan baik. Alur tirtanya mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu sudah mencakup, sudah sudah bersedia mengobservasi atau mengamati proses coaching kami. Nah, terima kasih juga karena kita semua tidak luput daripada kesalahan, ya. Kita tidak manusia yang sempurna. Saya yakin itu banyak kesalahan yang ada pada diri saya, tetapi umpan baliknya terlalu sempurna, ya Bu ya. Baik, kita sama-sama merasa di mana tadi kekurangan kita, ya, dan sama-sama kita perbaiki untuk masa yang akan datang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan untuk observasi atau pengamatan antara coach Ibu Jelita dan coachingnya Ibu Novita, ya. Di sini saya mengamati dari setiap komponen semua sudah terlihat dan